Ya, oke, puji Tuhan. Selamat pagi, Niko dan Eva. Hari ini tanggal 22 Februari. Ternyata merupakan minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Februari. Tak terasa bulan kedua sudah kita akhiri, akan kita akhiri. Dan Februari tahun ini hanya sampai tanggal 28. Jadi ini adalah minggu terakhir, minggu depan. Hari minggu depan itu sudah masuk bulan Maret. Itu terus berjalan. Kalian pun juga secara waktu juga tidak lama lagi akan meninggalkan sport. Kejar prestasi sebaik mungkin, kejar segala sesuatunya, usahakan. Oke, Niko dan Eva, kita mulai dengan berdoa. Satu lagi, ah, Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, Tuhan, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu kemampuan yang dari Tuhan untuk memahami apa yang jadi. Ya, kami serahkan fasilitas yang kami gunakan, kiranya boleh menjadi berkat, bermanfaat, dan tidak ada kendala dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Oke, kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus berbahagia. Serinya lumayan panjang, bukan satu, kurang dua kali lagi kok. Kalau saya melihat di kitab tentang khotbah Tuhan Yesus berbahagia. Kali kita masuk dalam sesi berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Jadi rupanya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus satu persatu itu sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan sehari-hari. Satu persatu itu yang kita alami dan dari level yang paling rendah, paling bawah, yang sederhana sampai yang masuk yang sedang dan yang sulit. Nah, ini termasuk level yang sulit. Berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Kalau awal-awal berbahagialah yang haus dan lapar Tuhan atau yang miskin di hadapan Allah itu masih yang muda dan meningkat meningkat berduka cita, berbahagialah berduka cita, dan berbahagialah yang suci hatinya itu masuk yang menengah. Sekarang levelnya masuk yang agak sulit. Kita pelajari yang pertama, kita sharing dulu kebaikan Tuhan apa yang kalian alami dalam hari-hari ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita interaksinya dalam bentuk yang lain supaya tidak jenuh. Nah, sekarang kita kembali lagi bercerita kebaikan Tuhan apa yang kalian alami dalam hari-hari. Mulai dari Niko dulu, kebaikan Tuhan apa yang kamu alami hari-hari ini? Minggu ini atau minggu yang lalu mungkin satu saja ceritakan. Masih diberi kehidupan sama kesehatan Pak sampai hari ini. Oh, Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam sederhana kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah hal baik Tuhan sediakan. Oke, terima kasih Nipu. Kalau Nelva, apa yang kamu anggap bahwa kamu mengalami kebaikan Tuhan dalam hari ini? Ceritakan satu saja. Masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas di 1 minggu ini sih Pak. Oh, ya. Apa yang dikerjakan Nelva liburan ini? Eh, Gak ada sih Pak, paling kayak bersih-bersih di rumah, terus belajar, terus eh, di gereja rapat gitu. Oh, ada. Apa? Kalau rapat gereja untuk apa ini? Bukan apa? Mau ada, karena sebentar lagi Pasca Pak, jadi ada persiapan gitu. Oh iya, yang mau pasca. Tuhan, kalian di rumah juga ada kesempatan bersih. Jadi kalau selama ini pulangnya ke sorean, kesempatan membantu orang tua di. Ya, puji Tuhan. Bahkan Tuhan apapun itu, sekecil apapun, kita bersyukur. Sebab Tuhan Yesus baik dalam. Oke, untuk pengantar saya bacakan dari Matius 5 ayat 10. Firman Tuhan berkata,
Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Oke, untuk pembelajaran firman Tuhannya, yang pertama, Reva, minta tolong bacakan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya, Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Kalau kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita adalah murid Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Niko, tolong bacakan Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, Tuhan yang dasar dari Yohanes 8 dan 1. Yang pertama, kita pembahasan kita adalah berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Pertama, kita lihat pembelajaran dalam melakukan kehendak Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, jadi Alkitab bahasa Indonesia itu berikutnya ada berbagai versi. Salah satunya adalah BIMK bahasa Indonesia masa kini. Dituliskan berbahagialah orang yang menderita oleh sebab kebenaran, itu dituliskan berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi kata kebenaran itu disamakan dengan melakukan kehendak Allah. Kata kebenaran artinya melakukan kehendak Allah. Nah, bukan kebenaran versi dunia, kebenaran firman Tuhan itu apa? Melakukan kehendak. Ada kalanya kita melakukan kehendak Tuhan, tapi disalah mengerti oleh orang lain. Sehingga kita harus menderita, tertolak, dan disingkirkan. Melakukan kehendak Allah artinya apa? Kita berbuat yang adil, yang baik, tidak menyalahgunakan kepercayaan, menolong orang lain yang susah, tidak berbuat curang ketika sekolah atau bekerja dan sebagainya. Itu adalah melakukan kehendak Allah. Dan artinya kita sedang hidup dalam kebenaran. Ya, kalian menolong orang lain dalam kesusahan itu adalah kehendak Allah dan kalian berbuat kebenaran. Ketika kalian berbuat yang adil dan tidak menyalahgunakan kepercayaan, itu adalah kalian sedang berbuat kebenaran kan kehendak Tuhan. Ketika tidak berbuat curang di sekolah, menyalahgunakan kepercayaan itu misalkan diberi kesempatan untuk membawa uang kelas atau uang kelas iuran atau apa, kalian tetap membawanya dengan baik, tidak digunakan uang yang baik. Adalah contoh kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa eh, setiap yang mau melakukan firman Tuhan, baca tadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, muridnya Tuhan Yesus. Kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu merupakan firman Tuhan. Setelah 32, ringkasnya adalah kebenaran itu merupakan firman Tuhan. Jadi patokan kita merupakan firman Tuhan. Jangan menyimpang sedikit pun, sekalipun tidak mudah untuk jalan. Kebenaran itu adalah hidup dalam kebenaran. Patokan kita ke firman Tuhan, bukan yang lain-lain, bukan patokan menurut ukuran dunia. Tapi patokan kita adalah hidup dalam kebenaran. Apa yang firman Tuhan ajarkan itu yang kita ikuti, kerjakan. Kerjakan firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi orang lain yang membenci, ya itu yang kita kerjakan. Sementara orang dunia berkata bahwa tidak perlu, kita harus membalas semua kejahatan dan kejahatan. Firman Tuhan berkata balas kejahatan dengan kebaikan. Yang kita
Juga tadi di Yakobus 1 ayat 23, seorang yang mengalami pencobaan dalam kehidupan, itu artinya bahwa imannya sedang diuji. Kalau orang mengalami pencobaan, mengalami pengujian hidupnya, rasanya kok nggak enak padahal sudah hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, berbahagialah, anggap itu sebagai kebahagiaan. Karena iman kita sedang diuji, menghasilkan keteguhan. Jadi kalau kalian mengalami situasi sudah benar, cukup baik, tapi kok rasanya itu susah, itu imanmu sedang diuji. Ada banyak orang yang hari ini berkata, saya ini sudah ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tapi kok kehidupan saya makin sulit. Tapi orang lain yang hidupnya tidak bersama dengan Tuhan Yesus, yang hidup semaunya sendiri kok aman-aman saja, kok tambah enak, tambah makmur, tambah kaya, tambah sukses, tambah berhasil. Temanku yang juga sama-sama Kristen tapi nakal, sering nyontek dan sebagainya. Tapi kok dia malah berhasil. Aku yang hidupnya jujur, kok malah tidak bisa meraih yang sebaik dia alami. Anggap itu adalah ujian iman kita. Ada ujian iman dalam kehidupan kita bisa terjadi karena apa? Oleh karena berbuat jujur, seseorang diberhentikan dari tempat kerja. Ada contoh gambar orang membawa barang-barangnya dari tempat kerja. Biasanya kalau gambarannya orang diberhentikan itu kan membawa kotaan isi alat-alat perlengkapan kerja. Diberhentikan dari kerja karena jujur. Anggap itu ujian iman kita. Kita dianiaya karena melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah. Mungkin saja karena dia berbuat jujur, orang-orang tidak suka, kemudian dia difitnah, disalahpahami, ya dia harus diberhentikan. Anda keluar dari pekerjaan ini, dari ini sekarang ini Anda sudah bukan lagi pegawai kami. Tidak bisa membela diri, ya sudah, dia keluar. Juga bisa jadi melakukan kebenaran itu apa? Karena tidak memberi contekan, dijauhi teman-temannya. Oh, kamu sombong, kamu merasa bisa sendiri, tidak mau membantu teman. Yang kalau terjadi di anak-anak sekolah. Satu kali di sebuah sekolah di Surabaya ya, ujian akhir seperti kalian ini, yang akan kalian hadapi, ujian akhir waktu itu namanya UN, ujian nasional. Ya, seorang anak perempuan, dia tidak nyontek, tidak mau apa bertanya-tanya ke teman-temannya, dia kerjakan sendiri di ujian. Sementara gurunya itu memberi kesempatan pada anak-anak. Gurunya apa, beri kode ya. Kalau kalian mau saling bertanya, jawaban silakan. Nah, gurunya kadang-kadang waktu menjaga di kelas, kadang keluar, kadang lagi masuk. Tapi dia memberi kesempatan, dia berkata dengan pada mereka, manfaatkan kesempatan. Nah, ada satu anak persekutuan doa, dia tidak mau nyontek. Dan hasilnya apa? Ketika selesai, dia malah tidak lulus. Yang lainnya nyontek ya karena jawaban contekan ya tentu eh, lebih baik. Nah, lulus. Yang satu anak tidak karena dia berjalan dengan jujur. Dan ada yang dia tidak bisa mengerjakan, tapi dia bayar resikonya itu. Dia mengulang di tahun berikutnya, dia mengulang dikejar paket C sampai akhirnya lulus dari ujian. Ada banyak harga yang harus dibayar ketika kita melakukan kebenaran, tidak kompromi dengan dunia. Dan juga oleh karena menolong orang lain, dia pun difitnah, anggap berbuat yang salah dan kejahatan diputar balik sehingga sampai mengalami kesalahan. Yusuf yang kita tahu dalam cerita, dia tidak berbuat mesum, dia tidak berbuat apapun yang salah, ya diputar balik dia menganggap memperkosa. Nah, padahal dia juga tidak bisa membuktikan bagaimana apakah dia bersalah atau tidak, dia tidak bisa membuktikan. Jadi di dunia ini rasanya tidak adil. Orang yang berbuat yang benar, yang baik, yang adil, jujur, tapi ternyata malah mengalami dianiaya. Dianiaya itu kan apa? Kan situasi mengalami yang tidak baik. Nah, tadi ya bahasa Indonesia masa kini menderita penganiayaan karena melakukan kehendak. Diuji imannya karena melakukan
kata-kata penguatan dari saya, bertahanlah untuk melakukan kebenaran. Sekalipun hanya tinggal kita sendirian yang mau melakukan. Misalkan teman-teman di sekitar kalian tidak mau melakukan kebenaran, hanya ada kalian saja. Tinggal satu orang kalian yang mau melakukan kebenaran di antara yang lain. Tetap bertahan. Ketika bekerja, yang lain korupsi, yang lain ambil kesempatan untuk keuntungan yang bukan bagiannya. Hanya kalian yang mau jujur, tidak apa-apa, bertahanlah untuk melakukan kebenaran. Sekalipun menyadari. Bahkan mungkin sampai harus kelaparan karena tidak makan uang yang haram. Bertahanlah, karena Tuhan tentu tidak akan tinggal. Sharing yang pertama diskusi kita, pernahkah kamu mengalami dijauhi oleh orang lain, dijauhi teman, disalah mengerti atau dibenci karena kamu melakukan sesuatu yang benar? Kira-kira kenapa enggak? Sama seperti yang saya contohkan tadi, seorang anak SMA, dia jauhi teman karena dia tidak mau nyontek, tidak mau curang, tapi karena dia juga mengalami resiko. Kalau Nelva, pernah kamu mengalami atau mungkin melihat orang yang berbuat sudah benar, tapi dijauhi oleh orang lain, disalah mengerti, dibenci, dengan sesuatu yang Kalau mengalami sendiri sih belum pernah, Pak. Cuman mungkin eh, temen Elva pernah kayak eh, jadi mereka satu circle atau satu geng gitu lah bisa dibilang. Tapi salah satu temennya ini melakukan kesalahan gitu. Tapi temen Nelva ini nggak langsung menghakimi dia gitu. Tapi teman-temannya yang lain malah ngakimin dan langsung ngejauhin, termasuk ngejauhin temen Nelva ini yang malah ngebela gitu. ya, biasa. Ya, untuk hidup dalam kebenaran. Karena seringkali kita ini kalah dengan suara terbanyak, opini suara terbanyak. Kalau istilah sekarang itu media sosial, kalah dengan netizen. Sebutkan merasa paling benar. Tak ngerti situasinya, benar pada kita. Ya, prosesnya tidak mudah. Kalau Niko pernah mengalami atau pernah melihat situasi seseorang dijauhi oleh orang lain, salah mengerti, karena melakukan sesuatu yang Pernah, Pak. gimana? Kayak Niko pernah negor teman teman Sidi gara-gara dia melakukan kesalahan, Pak. Hmm. Kayak main langsung persembahan langsung di sosor begitu aja, Pak. Hmm. Nah, di sini Niko negur habis itu dia nggak lama dia langsung kayak ngajak ribut Niko gitu terus kayak nggak suka lagi gitu, Pak. Ya, padahal kamu menegur hal yang baik, yang benar, yang eh, supaya tidak terjadi hal yang pada orang lain yang disalah mengerti. Ya, jadi orang yang jujur, orang yang hidup dalam kebenaran itu hari-hari ini tidak mudah. Kalau kalian pernah tahu ada pernah mendengar nama Bapak Dharma Pongrekun, Elva pernah dengar nggak nama Dharma Pongrekun? Dengar apa, Pak? Nama Dharma Pongrekun. Nggak pernah, Pak. Nah, Dharma Pongrekun ini adalah salah satu calon gubernur Jakarta. Nah, tahun lalu ada Pak Pramono Anung, ada siapa itu Ridwan Kamil, satunya lagi Dharma. Yang menang kan Pramono sama Karno Karno. Nah, Pak Dharma ini orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, dia polisi. Tapi ketika dia menjabat di posisi sebagai polisi, dia sering mengungkap kebenaran, mengungkapkan sesuatu yang di kepolisian itu sebenarnya salah, banyak kesalahannya, banyak kebodohannya, banyak kejahatan. Dia mengungkapkan. Akhirnya apa? Dia dijauhi, pangkatnya hanya berhenti sampai bintang 3 dan dia hanya jadi orang yang tinggal di kantor, tidak ditempatkan jadi polda, jadi kapolda, tidak ada kenaikan pangkat.
Polisi kan kalau naik pangkat ya bisa jadi Kapolda dan seterusnya. Ya diberhentikan di tengah jalan karena dia memegang prinsip kebenaran. Sampai berikutnya kan dia mengungkapkan segala sesuatunya. Sampai hari ini dia banyak mengungkapkan hal-hal yang menurut orang lain eh, mungkin itu salah, tapi dia mengungkapkan kebenaran. Contohnya ketika COVID, dia berani mengungkapkan bahwa COVID itu rekayasa, seterusnya. Karena dia punya data-data yang. Tapi orang-orang seperti itu justru yang dijauhi, justru yang ditinggalkan, justru yang tidak naik pangkat. Oke, itu adalah ujian dalam iman. Yang pertama, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kata kebenaran artinya melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah kehilangan kesempatan, jangan kompromi dengan. Oke, yang ke bagian pembelajaran kedua, Matius 5 ayat 39 sampai 4. Silakan Niko bacakan. Matius 5 ayat 39 sampai 40. Niko bisa baca untuk kita. Matius 5 ayat 39 sampai 40. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Iya, ini ayat dasar untuk orang-orang Kristen untuk tetap mengikuti Yesus. Tapi jarang sekali kita dengar lagi hari-hari ini. Jarang sekali. Jadi ini adalah ayat dasar. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang mengini bajumu, kasih jubahmu. Jubah itu artinya eh, jaket misalkan. Dan ingin baju, kasih sahabat jaketmu juga. Ada yang ngajak berjalan 1 mil, ajak sekalian jalan 2 mil. Ini apa? Kalau ada orang minta sesuatu, kasih selebih-lebihnya. Berilah. Kalau orang minta sesuatu, berilah. Jangan. Ayat ini tentu sudah lama sekali kita tidak dengarnya lagi. Tapi perlu kita pelajari lagi. Elva, kejadian 13 atau 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Iya, ini hampir sama dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang diajarkan Tuhan Yesus ini kan bukan saja mengalah, tapi memberi yang terbaik. Ini kan juga Abraham. Waktu itu namanya masih Abraham. Abraham belum bertemu dengan Tuhan secara langsung. Abraham berkata kepada Lot, keponakannya. Lot ini anak dari adiknya Abraham. Gembalanya bertengkar rebutan tempat. Sampai Abraham berkata, sudahlah gini aja, kalau kita saling eh, membagi. Kamu yang milih bebas. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku yang enggak. Abraham bisa setulus itu kepada Lot. Padahal yang punya kekayaan sebenarnya Abraham. Lot cuma ngikut, tapi akhirnya dia juga jadi punya banyak kekayaan juga. Dan dia berkata, pilih pisahkan. Kita ini kerabat, buat apa bertengkar, buat apa berkelahi. Dan kita tahu di kisah berikutnya, Lot itu akhirnya memilih tempat yang disebut Sodom dan kota Sodom yang penuh dengan dosa. Coba kalau misalkan Abraham dengan hati yang besar itu Allah, terus dia kan akhirnya Lot memilih ke tempat yang ada kota Sodom. Misalkan Abraham yang kedapatan di tempat yang itu, karena Lot memilih yang lain. Saya yakin Tuhan pun tetap memberkati Abraham. Nah, kota Sodom akan dibuat berubah lebih lebih dari yang saat itu. Tapi karena Lot memilih ke sana, dia tidak tahu bahwa di kota Sodom kota yang penuh dosa. Pembelajaran kedua dari berbahagialah kalau kamu dianiaya oleh kebenaran. Artinya apa? Disakiti tapi memberkati. Prinsip orang dunia yaitu disakiti balas menyakiti.
Diajar balas menghajar, dibenci balas membenci. Kalau saya sering lihat saya ini cuma tahunya di TV ya, nggak tahu. Mungkin di kenyataan apakah seperti itu? Ada ungkapan di orang-orang Jakarta, lu jual, gua beli. Kalau menurut Niko itu sering diucapkan atau tidak dalam sehari-hari? Kan Bekasi sama Jakarta nggak jauh-jauh. Sering nggak diucapkan kata-kata. Kalau lu jual, gua beli. Itu sering. Kayaknya eh, nggak sering, cuman pernah dengar Pak. Oh, dalam pergaulan Berapa sehari-hari, kali gitu. apa pernah dengar ya? Pernah sering Pak. Ya, Cuma nggak sering-sering banget gitu Pak. ya. Saya kan ya dari sinetron, dari film Jakarta pasti ini omongan orang Jakarta itu seperti orang Jakarta seperti bukan orang Jakarta, orang-orang dunia seperti itu. Apa yang orang lain lakukan kita balas melakukan kejahatan balas kejahatan. Kamu jual itu saya beli, kira nggak takut. Nah dikira takut, saya berani. Tapi firman Tuhan mengajarkan yang berbeda. Ketika kita dibenci, balaslah dengan mengasihi. Ketika disakiti, balaslah dengan memberkati. Kalau ditampar, pipi kanan, kasih pipi. Ada yang pengen bajumu, bajumu bagus, aku pengen ya. Kasih juga. Diminta lakukan sesuatu, kita bahkan seperti Abraham, mengalah. Kamu pengen kemana? Ambil, saya yang sebaliknya. Abraham bahkan mengalah padamu. Meskipun sebenarnya Abraham yang berkuasa atas tanah yang mereka tempat. Hal ini mengajarkan untuk kita tidak punya sifat dendam. Kalau memang yang diminta ada pada kita, sudahlah kasih saja, berikan saja. Belajar untuk mengalah dan jangan mempertahankan sesuatu yang tidak bernilai kekal. Ya, kalau itu diminta bagi kita ya kasihkan. Tapi sekali lagi seperti yang saya ajarkan di waktu, tentu tidak tidak berarti kita konyol orang minta berbuat dengan kejahatan terus diambil sepeda motor kita atau motor kita atau perhiasan uang kita. Ya ini ambil aja bawa saja. Kita juga seperti itu. Nah, tapi contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau alat tulis kita dicuri, diambil sama teman kita tahu itu punya saya. Ya sudahlah, berikan saja. Kalau jatah uang kita diributkan, ya kasihkan saja. Kadang-kadang kalau sudah nggak bekerja itu ada jatah uang. Terus kemudian ada orang yang merekayasa. Oh, Nelva ini di rekayasa tanda tangannya orang lain yang mengambil. Ini Nelva sedang kebaca sudah dapat, belum. Nelva menanyakan, sudah dikasihkan, sudah dibagikan. Ternyata bawa orang lain. Ya sudahlah, daripada ribut sama orang, mungkin dia lebih, sudahlah, kasihkan. Karena kan bisa jadi dia berbuat sesuatu dan kita merasa bahwa dia lebih butuh, dia lebih di bawah kita. Ya sudahlah, daripada nyebut soal uang yang nggak seberapa. Kalau kedudukan kita diambil, ya serahkan saja. Kadang ada orang itu di dunia kerja itu sangat jahat. Apa? Kalau orang menduduki sesuatu, kedudukan jabatan, biasanya saling rebutan, saling pakai ilmu-ilmu yang di luar nalar, di luar yang secara alam nyata. Tapi kalau itu ada rebutan posisi, ya sudah, ambil saja kalau mau, silakan saja. Tuhan bisa menolong kita dengan cara yang sama seperti Yusuf. Yusuf ketika dia dituduh memperkosa, dia masuk penjara memang. Dia nggak bisa membuktikan diri. Tapi satu kali ketika dia jadi wakil raja, wakilnya Fir'aun, kedudukan dia lebih tinggi dari Potifar yang juragannya dia, bosnya dia yang waktu dia jadi pembantu. Tentu dia lebih tinggi dan bisa mengangkat dengan cara yang Potifar yang dulu memenjarakan dia. Tentu satu kali dia akan datang minta ampun. Sama apa pada Yusuf yang posisinya jauh lebih tinggi. Belajar untuk mengalah ketika kita tahu bahwa itu ternyata sudah dibawa oleh dia, diambil oleh dia, atau dalam situasi tertentu di kalian sebagai pelajar dicurangi, ya sudahlah bawa saja. Jangan. Kata-kata penguatan yang kedua, kalau kita berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat, itu biasa. Karena apa? Biasa membalas dendam.
Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik, nah itu juga wajar. Ada orang berbuat baik sama Nelva dan Niko. Kalian berbuat baik yang sama itu wajar. Tapi kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, nah itu hati kalian adalah berhati emas. Artinya apa? Itu sesuatu yang tidak mudah tapi kalian lakukan. Sekalipun dijahati, lalu tetap diskusi kita yang kedua. Apakah kalian pernah tetap berbuat baik pada orang yang menyakiti kalian? Bagaimana perasaan kamu? Kalau dari saya itu sering kali ya, saya itu ditipu orang, dimanfaatkan orang, hanya untuk dimintai uang. Uang merasa bahwa enggak, rasa keluarganya miskin, kondisinya enggak berdaya, minta uang. Dikasih, satu kali minta uang lagi. Ternyata dia juga ketika sudah tidak butuh lagi, saya ditinggal. Ya sudah lah, bagaimana? Memang secara keuangan itu saya mengalami dirugikan, tapi ya sudah, kalau itu memang kelakuan. Kalian pernah mengalami situasi berbuat baik pada orang yang menyakiti kalian? Eva, bagaimana? Pernah Pak, mungkin waktu itu tuh kalau nggak salah karena ada sempet problem kesalahpahaman gitu, tapi situ kayak Nova pelan-pelan mengesampingkan, terus tetap kayak berusaha buat eh, apa care buat ngomongin gitu, karena kan teman sahabat sendiri gitu. Ketika kalian berbuat baik pada orang yang menyakiti kalian, bagaimana perasaan kalian? Perasaanmu gimana, Wan? eh Walaupun awalnya berat sih, tapi lama-lama Tetap lakukan. tetap melakukan. Ya, gitu. Nah, itu karakter kita anak-anak pun kadang kita nggak tega untuk menyakiti orang lain loh. Kalau Niko, pernah mengalami situasi kamu berbuat baik pada orang yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu? Nggak pernah, Pak. Niko kalau udah kagak kalau misalnya orang yang batu sama Niko, ya Niko langsung gak suka juga. Ya, ibaratnya orang kagak suka sama Niko, ya Niko juga kagak suka juga sama mereka. Ya, ya, apa? Jadi kayak lebih ngindarin aja, Ya, diem gak baik. usah temenin. Ya, baik. Itu menghindar lagi supaya tidak menjadi kesalahpahaman yang jauh. Puji Tuhan. Ajaran firman Tuhan kali ini juga membuat kita itu bisa mengambil keputusan dengan tepat ke depannya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap mau berbuat baik kepada orang lain? Walaupun mungkin juga kadang pada situasi tertentu ya kalau itu teman baik ya seperti apa ya. Mungkin kalau orang lain yang memang tidak terlalu harus berhubungan terus ya sudahlah kita hindari supaya tidak menjadi situasi yang salah. Oke, puji Tuhan. Akhir pembelajaran kita Yohanes 14 ayat 27. Niko, minta tolong bacakan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Yesus mengatakan damai sejahtera kepadamu. Harus memberikan damai sejahtera. Nelva, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi tentang damai sejahtera. Apa maksudnya? Firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh Tuhan karena akan memiliki surga. Apa memiliki surga? Memiliki surga artinya hidup kita dalam damai sejahtera, sukacita, dan tenang, serta penuh kedamaian ke dalam surga. Kita seperti orang yang tinggal di surga meskipun masih di bumi. Seorang yang memilih mengalah sekalipun dia memiliki hak untuk membalas. Hidupnya akan tenang, tidak dipenuhi dendam. Sekalipun banyak hal yang hilang dalam dirinya, baik harta, materi, kedudukan, bahkan pelayanan. Pelayanan pun kadang juga ada. Jadi kalau memilih mengalah, hidup kita penuh damai sejahtera. Artinya apa? Buat apa sih saya mempertahankan sesuatu yang tidak? Dia akan merasa bahwa baginya yang penting
hati saya tenang, hidup saya tenang. Yang penting saya itu disayang sama Tuhan. Saya nggak dikasih oleh orang itu jabatan saya, harta saya diambil, nggak apa-apa. Yang penting saya disayang sama Tuhan. Mungkin yang sana merasa, bisa juga orang Kristen. Saya juga disayang sama Tuhan, tapi kalau dia merasa pengikut Yesus, nggak mungkin dia itu akan berbuat kejahatan. Kan dia sebenarnya pengikut Kristus KW3 mungkin, masih melakukan hal yang tidak semestinya. Kata-kata penguatan, seorang yang memiliki surga adalah seorang yang bisa berdamai dengan sendiri. Yang bisa gambarkan dengan orang yang duduk di tepi pantai, tepi lautan, secari ketenangan. Dia tidak lagi mengejar dunia dan tidak dibebani oleh pikirannya. Maksudnya itu tidak mencari apa yang menjadi hak dia yang sudah direbut. Sudah saya mau tenang, berdamai dengan diri sendiri. Kalau memang yang saya punya ini kamu ambil ya ambil saja silakan. Kalau yang saya miliki ini kamu rebuti, ya, silakan. Satu kali Tuhan akan memberikan pada kita sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin orang lain kan melihat, kok bisa ya dia mengalami seperti ini. Orang yang rela hati, sabar, mengalah, Tuhan akan memberkati dengan cara itu. Kita sendiri tidak mengerti, tapi tiba-tiba ada saja cara. Sharing yang terakhir, apakah kalian pernah mengalah, merelakan sesuatu pada orang? Elva, pernah mengalah dalam hal apa? Merelakan sesuatu itu ya sudahlah, saya kasihkan. Eh, kayaknya sih pernah tapi lupa, Pak. Hmm, apa? Mengalah. Iya, Ya. mengalah. Kalau ketika satu kali kamu mengalah, mungkin lupa peristiwanya. Bagaimana perasaan kamu mengalah? Eh, walau awalnya sih pasti kayak ngerasa kayak berat gitu, tapi akhirnya ya udahlah gitu. Ya, ada kata-kata, ya sudahlah, itu adalah kerelaan hati kita yang terdalam. Karena mau bagaimana lagi, diambil tidak bisa, sudah kepada orang lain, ya sudah, tak apa-apa. Satu kali ya kita akan Tuhan balas memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak tahu caranya bagaimana, masih ada cara Tuhan tolong. Kalau Niko pernah mengalah pada orang lain, temanmu atau siapa, Pernah, Pak. gimana? Kayak eh Niko adu cekcok sama temen, adu bacot. Ya, eh tapi ujung-ujungnya Niko ngalah. Karena kalau misal dilanjutin ya, itu makin meluap emosi terus jadinya pukul-pukulan. Kan oke. tambah gak enak kan ya. Soalnya Hmm. cowok sama cowok. Jadi ya Niko ngalah aja dah. Jika Diemin kan mengalah, biarin aja. Kayak orang gila gitu. ya ketika mengalah bagaimana perasaan dalam hati? Berat atau Iya, enak aja gitu pas udah ngalah kayak biarin aja dia ngegonggong gitu. sebenarnya itu adalah pembelajaran firman Tuhan yang tidak dipahami oleh orang dunia bahwa ada satu titik, ya sudahlah, tidak perlu saya lanjutkan. Mungkin kita dimaki-maki, kita diolok-olokin, diomongi apapun. Ya sudahlah, kalau saya juga balas, saya nggak akan ada ujungnya, nggak akan selesai-selesai. Kita menarik diri, mengalah, atau sudah kita merelakan sesuatu. Oke, di Tuhan itu yang jadi pembelajaran kita hari ini, supaya iman kita semakin baik, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kelakuan dan sikap kita sehari-hari pun semakin bertambah baik, daripada baik sesuai dengan Tuhan. Dan Niko bisa tutup doa untuk kita. Bisa Pak. Ya, Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui hamba Pauki. Berkati supaya firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati hamba-Mu ini Pauki Tuhan, limpahkan rezekinya dan sehatkan selalu kesehatannya. Tuhan berkati kedua orang tua kami supaya sehat selalu dan bisa melihat kami hingga kelak dewasa nanti. Berkati aku dan Nerva supaya lancar ujian PTS dan PAS PAS-nya ujian terakhir
dan juga sukseskan kami ya Tuhan nanti di SNBT Tuhan, mampukan kami dalam setiap akademi kami dan kemampuan kami supaya kami bisa menjawab soal-soal itu Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan sertakan kami selalu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, saya butuh sebentar. Iko, buka sebentar. Oh, oke, terima kasih Niko Neva dan Sugati.